Selamat malam semuanya yang di Amerika, selamat pagi yang di Indonesia, dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa saudara dan saya terus percaya bahwa Tuhan akan membawa kita keluar dari pandemik ini, dan akan tiba waktunya Tuhan membawa kemenangan yang ajaib. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan saya percaya bahwa inilah waktunya kita melihat revival, kebangunan rohani akan melanda setiap kita, bahkan juga kota-kota di mana kita tinggal, bahkan juga bangsa dan negara, serta seluruh bumi ini. Nah, saudara sekalian, tahun ini kita banyak belajar tentang pengurapan. The Year of Anointing, tahun pengurapan. Dan di bulan Mei ini kita akan belajar tentang friendship, atau bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama melihat sebuah bagian Alkitab yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus, dan ini merupakan peristiwa yang kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kita lihat di Alkitab kita bersama di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Alkitab berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem meninggalkan kota Yerusalem, tibalah Yesus di sebuah kampung. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ke kota Betani. Ya, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Rupanya Marta burnout, Marta sudah kelelahan, Marta merasa ditinggal, merasa kesepian, merasa sendirian, dan dia mulai komplain, dia mulai penuh dengan sungut-sungut. Ingat, hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan seperti Marta, hidupnya sudah kering, hidupnya penuh dengan sungut-sungut, kritikan, komplain, dan merasa kesepian, sudah merasa burnout, sudah merasa kelelahan. Lihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya ulang lagi. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Tahukah Anda bahwa hidup ini adalah pilihan? Saudara sekalian, sukses gagalnya hidup kita ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil di masa lalu maupun hari ini dan di masa yang akan datang. Setiap hari saudara harus memilih. Bahkan ketika saudara tidak mau memilih pun, itulah pilihan saudara. Nah, saudaraku, saya melihat bahwa dalam hidup ini, setiap pilihan orang itu akan mengungkapkan isi hati orang itu. Sekali lagi, saya ulang lagi ya. Pilihan kita akan mengungkapkan isi hati orang itu. Contoh, ya kan? Kalau saudara misalnya seorang wanita yang masih belum menikah, saudara mau memilih calon suami Anda seperti apa? Nah, pilihan hati Anda akan mengungkapkan isi hati Anda. Apakah Anda cinta Yesus dengan mendahulukan cari seorang laki-laki, calon suami yang takut akan Tuhan, atau Anda isi hati saudara yang penting adalah pria yang memberi kemapanan? Lalu bagi Anda yang penting bukan soal percaya Yesus,
Tapi yang penting berapa banyak dia punya tabungan di bank, berapa kaya dia, berapa hebat dia, apakah dia sultan atau ternyata bukan sultan. Nah, ya kan? Karena pilihan kita akan mengungkapkan isi hati kita. Hari Minggu, apakah kita ke gereja, atau kita lebih memilih shopping, jalan-jalan, atau bahkan vacation. Itu semua mengungkapkan isi hati kita. Bahkan saya pelajari, pilihan seseorang akan mengungkapkan kedewasaannya, akan mengungkapkan kematangan orang itu. Ketika dia mengalami persoalan, apakah dia memilih emosi, marah, bahkan kemudian bertengkar, bahkan akhirnya bermusuhan, bahkan akhirnya saling benci-membenci, bahkan akhirnya memilih bercerai. Ataukah sebaliknya, ketika dia mengalami persoalan dengan seseorang, dia memilih untuk mengampuni, dia memilih untuk berdamai, dia memilih untuk tetap menjalin hubungan baik walaupun ada pertengkaran dan perselisihan. Jadi pilihan itu menentukan bukan hanya mengungkapkan isi hati kita, tetapi juga kematangan dan kedewasaan kita. Dan percayalah bahwa pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Nah, yang menarik sekali, saudaraku, tadi dikatakan bahwa Yesus di depan Marta, dia berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ternyata, saudaraku, Maria dari kota Betani atau dari kampung Betani dipuji Yesus bukan karena kecantikannya, bukan karena yaitu, saudaraku, seberapa pandai dia masak, seberapa hebat dia melayani, dan sebagainya. Tapi yang dipuji Yesus adalah karena pilihan terbaik yang telah dipilihnya. Nah, pilihan terbaik Maria ini adalah sesuatu yang kekal, yang tidak dapat diambil dari dalam hidupnya, kata Yesus. Pilihan yang terbaik dari Maria ini akan membuat Maria tetap kuat dan tetap tenang saat menghadapi pergumulan apapun juga. Nah, itu sebabnya tema khotbah saya malam hari ini adalah pilihlah yang terpenting di antara yang penting. Choose the best amongst the best. Pilihlah yang terpenting di antara yang terpenting. Coba saudara-saudara yang ada di Zoom, coba kliklah di live chat, ya, atau yang Anda di YouTube, Anda coba klik di live chat juga atau di komen, katakan saya harus memilih yang terpenting. Haleluya. Ayo coba ketiklah di komen juga yang di Zoom supaya aktif, katakan saya harus memilih yang terpenting, ya. Nah, saudaraku, pilihlah yang terpenting di antara yang penting. Jadi Maria dari kota Betani ini dipuji Yesus karena Maria ini telah berhasil memilih yang terpenting, memilih yang terbaik di antara yang baik, memilih yang terpenting di antara yang penting. Saya bersyukur ada banyak pilihan-pilihan saya yang ternyata salah di masa lalu, yang membuat saya harus bertobat, yang membuat saya harus belajar untuk lebih bijaksana dalam mengambil pilihan-pilihan. Tetapi saya bersyukur juga atas pilihan-pilihan yang tepat yang telah saya pilih, yang akhirnya membawa hidup saya seperti hari ini. Saudara sekalian, saya masih ingat bagaimana akhirnya tahun 2002 awal, ketika saya memilih untuk akhirnya kembali ke kota Philadelphia, Pennsylvania, untuk memulai merintis sebuah gereja. Itulah gereja Bethany Miracle Center. Dan Anda tahu bahwa sebenarnya saya dengan istri waktu itu tinggal di state lain. Saya sudah tidak mau, kami sudah berkata, sudah nggak usah kita terlibat dalam sebuah gereja lokal. Kenapa? Karena ada banyak masalah, ada banyak
kekecewaan, ada banyak pergumulan, ada banyak rasa sakit. Tetapi saya bersyukur ketika akhirnya Tuhan berbicara melalui seorang hamba Tuhan senior, salah seorang bapak rohani saya, yaitu Pastor Alex Abraham, Alex Tanusaputra almarhum. Bagaimana dia berkata, ayo balik ke Philadelphia, mulai gereja. Dan Anda tahu, saudaraku, saya berkata, saya coba doakan dulu. Dan saya minta 10 tanda dengan Tuhan. Kenapa bukan 3 tapi 10? Karena sebenarnya saya berkata, sudah Tuhan, aku nggak mau lagi. Tetapi ketika 10 tanda itu Tuhan genapi semua, saya dengan istri menyerah. Dan saya bersyukur. Dan saya tidak pernah menyesali sebuah pilihan di mana akhirnya saya dengan istri taat, dimulai dari 20 orang di kota Philadelphia. Tapi akhirnya terus Tuhan beri pertumbuhan. Dan sampai hari ini, ada juga di New York, Colorado, dan oleh kemurahan Tuhan, ya di Philadelphia kita baru anniversary bulan kemarin, yang tahun yang ke-20. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, jadi mari kita belajar. Kita harus bisa memilih yang terpenting di antara yang penting. Kita harus bisa memilih yang terbaik di antara yang baik. Nah, sekarang kita akan belajar kembali dari Maria dari kota Betani. Ternyata saya pelajari ada 4 pilihan terpenting. Pilihan terbaik dari Maria yang juga harus kita pilih. Saudara yang mau memilih pilihan yang terbaik, katakan amin, ya. Yang di YouTube, ya, yang menyaksikan live maupun yang nanti siaran ulangnya, katakan amin, ya. Mari kita lihat, saudaraku, lebih lagi, saudaraku, di dalam Lukas 10 ayat 39 dikatakan perempuan itu, yaitu Marta. Perempuan itu Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Lihat, dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria ini duduk dekat kaki Yesus. Rupanya, saudaraku, duduk di kaki Yesus merupakan tempat favorit, tempat kesukaan bagi Maria. Saudara sekalian, inilah pilihan terbaik, pilihan terpenting. Yang pertama adalah Maria, saudaraku, yaitu menikmati keintiman dengan Tuhan. Menikmati keintiman dengan Tuhan. Inilah pilihan pertama, pilihan terbaik yang harus kita kerjakan. Kita harus memilih untuk menikmati keintiman dengan Tuhan. Enjoy intimacy with God. Saudara sekalian, saya ingat satu kali, saya ketika di tengah pelayanan di Indonesia, saya datang ke rumah seorang keluarga anak Tuhan, sebuah keluarga teman lama. Dan ketika saya masuk ke rumahnya, saya belum pernah datang ke rumahnya, dan di kota itu, saudaraku, saya pertama kali masuk ke rumahnya. Ketika saya masuk, dibawa untuk lihat rumah. Rumahnya besar sekali dan banyak kamar-kamar. Tetapi, saudaraku, ketika saya melewati sebuah kamar, hanya di depannya pintu tertutup, tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Tiba-tiba saya merasakan, saudaraku, bulu kuduk saya itu kayak merinding. Dan saya tahu ini bukan karena merinding karena setan atau ketemu vampir, tapi saya tahu ini adalah sebuah hadirat Tuhan yang kuat. Lalu saya berhenti dengan keluarga itu, dan saya bilang begini, kok di depan ruangan ini ya, beda dengan di depan ruangan-ruangan yang lain. Aku rasakan hadirat Tuhan yang kuat. Lalu mereka kaget, dan mereka buka pintunya. Ternyata saya baru tahu itu adalah ruang doa. Dan dia berkata begini, Pastor Lukas, tahukah Anda bahwa lebih dari 20 tahun mami kami setiap hari lebih dari 6 jam di kamar ini berdoa menyembah Tuhan. Dia seorang yang intim dengan Tuhan.
dia seorang penyembah, dia seorang yaitu pendoa syafaat, intercessor. Dan kami sadar bahwa betul-betul karena doa ibu itu yang membuat kami mengalami seperti hari ini. Dan sampai ketika ibu kami dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak, dalam hari-hari tertentu itu, kami merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti ada kekosongan. Dan kami mulai sadar dan tanya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, cawan penyembahan yang keluar dari ruangan doa itu sudah kosong. Lalu kami sadar, kami akhirnya sebagai anak-anak dan menantu, kami mulai buat jadwal. Minimal harus ada 1 hari, ada orang dari keluarga kami yang nyembah Tuhan di ruangan itu. Dan Anda tahu, saudaraku, saya bilang pantas. Nggak heran hadirat Tuhan kuat sekali di ruangan ini. Saudara, kita jelas tidak memberhalakan tempat ya. Tetapi bagaimanapun juga, kalau saudara tahu, kopiah biasa yang dijual dengan kopiah yang habis dipakai Presiden Jokowi, jelas akan punya nilai yang berbeda. Saudara, makanya kalau orang nggak ngerti, ya, oh, kenapa sih kita harus ke Israel? Ya, saya dorong saudara, kalau bisa sih minimal sekali seumur hidup, ya kan? Saudara-saudara sepupu kita aja mereka nekat minimal, ya kan? Berangkat, ya kan? Saudara guna, kita tidak pernah memberhalakan tempat. Tetapi kalau saudara hadir di sana, dan kau begitu haus dan lapar akan Tuhan, paling tidak ada pengalaman-pengalaman yang akan berbeda. Karena disitulah 2000 tahun yang lalu, Allah telah menjelma jadi manusia Yesus. Dan saudaraku, jelas ada yang berbeda. Bahkan kalau Anda tahu kota Yerusalem sampai hari ini, dianggap kota suci atau ada spiritual portalnya. Bukan hanya oleh orang Yahudi, bukan hanya oleh orang Kristen, bukan hanya oleh orang Muslim, tapi para, saudaraku, orang-orang kebatinan pun juga. Mereka tahu ada open heaven tertentu. Ada sebuah portal alam roh yang berbeda yang ada di Yerusalem. Sekali lagi, kita tidak pernah memberhalakan tempat, tapi Anda tahu bahwa Maria telah memilih sebuah pilihan yang terbaik, yaitu dia menikmati keintiman dengan Tuhan. Dan kita semua harus belajar, saudaraku, untuk membangun, bisa enjoy, menikmati keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena keintiman dengan Tuhan membutuhkan rasa lapar, rasa haus akan Tuhan secara konsisten. Bukan hanya di awal, bukan hanya pada waktu tertentu, tetapi secara konsisten. Saudara sekalian, banyak orang percaya hari-hari ini kering, kosong. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang masih melayani. Tetapi kalau jujur dilihat, sudah kosong, kering. Kenapa? Sebab banyak orang Kristen dan hamba Tuhan sibuk dengan aksesoris kekristenan. Tetapi mereka melupakan esensi penting dari kekristenan. Aksesoris itu adalah apa? Kita berbuat baik, memberi makan bagi banyak orang. Itu penting juga. Aksesoris kekristenan itu apa? Kita baca Alkitab, kita kemudian ibadah, kita melayani. Itu semua penting. Saya tidak berkata itu tidak penting. Tetapi esensi daripada kekristenan sebetulnya adalah apa? Relationship kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pandemik ini kan akhirnya melihatkan bahwa ketika orang, saudaraku, baik yang jahat maupun yang baik ditutup, ya kan, nightclub, ya, tempat-tempat maksiat ditutup, tapi juga gereja ditutup karena lockdown. Anda tahu, saudaraku, seolah-olah aksesoris tidak lagi ada. Maka apakah orang itu punya esensi yang kuat?
hubungan yang intim dengan Tuhan atau tidak. Nah, Anda tahu hari-hari ada banyak Marta-Marta yang masih giat melayani, tetapi hidupnya penuh dengan kekeringan, penuh dengan rasa burnout, penuh dengan rasa, yaitu saudaraku, kosong, merasa kesepian. Kenapa? Karena mereka lupa dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara sekalian, miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bukan hanya di waktu kita mau melayani, tetapi setelah pelayanan pun juga, biar kita terus haus dan lapar akan Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Nah, kita belajar apa sih keuntungannya kalau saudara dan saya intim dengan Tuhan. Ternyata, keuntungan ketika kita hidup intim dengan Tuhan, kita mengalami rest, istirahat. Nah, Marta capek, lelah, Maria seger, ya kan? Nah, di tengah-tengah kesibukan saudara, apalagi saya lihat wajah orang New York, lelah, capek, ya kan? Karena sejak pagi harus bangun, kerja, sampai kemudian, saudaraku, ketika pulang, nggak tahu ini sudah mulai normal lagi nggak, naik subway dari Manhattan balik ke Queens, saudaraku. Itu saya lihat orang ngantuk, sudah kayak zombie, jalannya pun sudah nggak ada kehidupan, saudara ya. Nah, kita perlu istirahat dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Lalu juga ketika kita punya keintiman, itu akan menjalin persahabatan kita dengan Tuhan. Ya kan? Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Bukan lagi berkata Tuhan yang maha besar, maha jauh, di luar angkasa. Enggak. Tapi seperti sahabat. Ya kan? Yesus berkata, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Wow, ada sebuah persahabatan. Lalu juga kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Daud berkata, ketika kita dalam hadirat Tuhan, di situ akan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara mau menyaksikan kemurahan Tuhan, katakan amin. Ya kan? Mari kita bangun. Pilihlah yang terbaik. Jangan pernah lupakan. Yang pertama adalah membangun, menikmati keintiman dengan Tuhan. Yang kedua sekarang, saudaraku, pilihan terbaik, pilihan terpenting daripada Maria, lihat dalam Lukas 10:39, kalimat berikutnya. Dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Coba lihat dalam NCV version. And listening to him teach. Bukan and hearing to him teach, tapi listening. Dan tentunya kita tahu ada perbedaan antara hear, mendengar, dengan listening. Listening itu bukan cuma hanya mendengar, tapi menyimak. Ya. Nah, ternyata Maria ini, saudaraku, pilihan yang kedua, pilihan terbaik dari Maria yang kedua adalah dia, saudaraku, menghidupi perkataan Yesus. Maria menghidupi perkataan Yesus. Live out the words of Jesus. Dia benar-benar menghidupi perkataan Yesus. Lihat bagaimana Maria suka menyimak dan melakukan perkataan Yesus. Hari-hari ini ada banyak orang percaya yang sebenarnya, saudaraku, sudah jenuh dengan firman, sudah merasa paling tahu tentang ayat-ayat firman. Tetapi beda dengan Maria. Maria selalu menyimak apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Bahkan Maria menghidupi dan melakukannya. Saudara, sebagai pengkhotbah, jujur, saya bisa terjebak hanya baca Alkitab ketika saya hanya mau menyiapkan khotbah. Tetapi itu sangat berbahaya sekali. Saya bersyukur akhirnya Tuhan bawa dan dorong, dan dalam bahasa Ibrani kunonya, dijongkrakno Tuhan. Ya, akhirnya masuk ke dalam pelayanan YouTube channel tiap hari, ya kan? Saudara, paling tidak dulu ketika belum ada program YouTube channel yang seperti hari ini tiap hari dalam program Mesbah Mujizat, saya, saudaraku, menyiapkan khotbah ya sewaktu pandemik hanya hari Minggu, ya kan?
Atau sebulan sekali, kalau ketemu begini, di Zoom, New York, atau juga ada pertemuan di BMC Villa secara sebulan sekali, saudaraku. Selebihnya, saya lebih banyak nyantai, sepedaan, lebih banyak mancing, ya kan? Bukan berarti nggak boleh, saudara ya. Lebih banyak kemudian lihat Netflix. Tapi akhirnya Tuhan bawa saya masuk ke YouTube ini, mau tidak mau. Nah ini loh, ini pentingnya begini. Saudara tahu ya, saya percaya, saya nikmati, saya bersyukur dengan pilihan yang Tuhan izinkan, di mana saya mau belajar taat. Saudara tahu, ternyata akhirnya firman berkata, siapa lebih banyak memberi, dia akan lebih banyak diberi. Loh itu prinsip loh, saudara. Sekali lagi ya, siapa lebih banyak memberi, dia akan lebih banyak diberi. Nah, saya kan akhirnya hampir tiap hari harus memberi firman, menyampaikan firman. Tapi saya kagum dengan Tuhan. Semakin banyak Tuhan beri juga pewahyuan-pewahyuan firman. Dan saya kagum hari ini. Satu hari saya bisa tiba-tiba Tuhan kasih 2 bahan khotbah. Tiba-tiba Tuhan bisa kasih 3 bahan khotbah. Ya kan? Nah, tiba-tiba inspirasi baru itu Tuhan beri. Ya kan, tiba-tiba saudaraku, Tuhan ngomong, kamu nanti khotbah ini, lihat ayat ini, saya baca lagi, saudaraku. Nah, Anda tahu, itu menjadi sesuatu yang hidup sekali. Dan saya hari ini sangat menikmati ketika Tuhan memberi pewahyuan-pewahyuan yang baru. Kenapa? Karena saya mau belajar untuk menghidupi firman. Nah, bagi saudara yang bukan pengkhotbah, minimal mari kita belajar disiplin. Saya nggak tahu apakah saudara masih aktif tiap hari ada di grup WhatsApp untuk Anda bisa memberi renungan. Itu paling tidak memberikan sebuah dorongan untuk mendisiplin diri. Agar kita bisa menyimak dan kita bisa menghidupi setiap firman yang kita bisa belajar. Nah, tanda untuk menghidupi perkataan Yesus adalah apa? Miliki tujuan hidup yang selaras dengan hati Tuhan. Semakin suka kita akan firman Tuhan, hidup kita akan semakin selaras, sinkron dengan hatinya Tuhan. Kenapa? Karena firman adalah hatinya Tuhan. Tetapi kalau saudaraku, kalau saudara jarang membaca firman, maka saudaraku, akibatnya apa? Kita semakin gak sinkron dengan Tuhan. Kita bisa mudah tidak bisa menangkap hati Tuhan. Ibarat seperti saudaraku, gelombang radio. Kalau radionya on, ya itu akan bisa nangkap gelombang yang diperlukan. Tapi kalau sampai saudaraku tulalit, ya kan, maka akhirnya bisa tidak nangkep. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita bisa memiliki tujuan hidup yang selaras dengan hatinya Tuhan. Berikutnya, saudaraku, kita juga harus belajar untuk mengalami perubahan hidup yang menakjubkan. Maria ini berubah hidupnya. Saya percaya orang yang betul-betul cinta firman, orang yang menyimak, orang-orang yang betul-betul saudaraku menghidupi perkataan Yesus, hidupnya akan berubah. Setuju, katakan amin. Berikutnya, suka membagikan isi hati Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita tentunya akan menjelaskan dan menggambarkan tentang yaitu kebenaran-kebenaran firman. Kita menjadi semangat untuk cerita kebenaran prinsip firman, menghidupi firman. Walaupun saudaraku kita ada di kerjaan, maka sharing kita pun juga adalah sharing tentang kebaikan Tuhan, sharing tentang kebesaran Tuhan. Lagu-lagu yang kita suka akan menjadi lagu-lagu yang penuh dengan yaitu pengagungan kepada Yesus. Nah, pilihan terbaik, pilihan terpenting yang kedua yang Maria telah pilih adalah dia mau menghidupi perkataan Yesus. Ucapkan bersama saya mau menghidupi perkataan Yesus. Sekali lagi, saya mau menghidupi perkataan Yesus. Yang ketiga, pilihan terbaik, pilihan terpenting yang Maria telah pilih. Coba lihat sekarang Yohanes 11, ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya.
Saudara sekalian, lihat bagaimana Alkitab mencatat bahwa Maria adalah seorang yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Apakah waktu itu kekurangan handuk atau kain? Kenapa harus menyeka dengan rambutnya? Saudara sekalian, ini bicara apa? Berarti betul-betul waktu itu kepala Maria, saudaraku, itu dekat sekali dengan kaki Yesus. Dan Anda tahu ini bicara apa? Pilihan terpenting, pilihan terbaik yang Maria pilih, yang harus kita pilih juga adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Build an altar for God. Membangun mezbah bagi Tuhan. Lihat bagaimana Maria, dia rela, saudaraku, untuk meletakkan hidupnya di atas mezbah Tuhan. Lihat bagaimana Maria berani mempersembahkan yang terbaik di atas mezbah Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak orang hari-hari ini sibuk mengejar panggung, tetapi mereka tidak membangun mezbah. Saudara, saya berjumpa dengan begitu banyak kenyataan-kenyataan setelah pandemik ini. Ada orang-orang Kristen maupun hamba-hamba Tuhan, maupun gereja-gereja Tuhan yang sedang diuji. Apakah selama ini mereka membangun mezbah bagi Tuhan? Atau hanya sibuk mengejar panggung? Sibuk mencari panggung? Sibuk membangun panggung? Apa bedanya panggung dengan mezbah? Mezbah jelas yang dipermuliakan, yang dikejar adalah Yesus. Sementara panggung jelas yang dikejar adalah famous, yang dikejar adalah perkenanan manusia, pujian, pengakuan, bahkan juga fasilitas. Saudara, di tengah goncangan hari-hari ini, lihat, di tengah banyaknya skandal-skandal hamba-hamba Tuhan besar pada berjatuhan, saudara sekalian, mau tidak mau ini harus membuat kita sadar bahwa kalau Tuhan bawa kita punya panggung, bersyukur. Tetapi jangan kita bertujuan dalam hidup ini mengejar hanya uang, mengejar terkenal, mengejar hanya pelayanan yang besar, mengejar pokoknya saya dapat fasilitas yang luar biasa, follower saya harus banyak, dan sebagainya. Tapi yang kita kejar adalah meletakkan hidup kita di atas mezbah Tuhan. Dan percayalah, inilah yang membuat Maria berbeda dengan Marta. Yesus sampai berkata, apa yang dia pilih adalah sesuatu yang tidak dapat diambil. Kenapa? Karena Maria telah membangun mezbah. Saudara sekalian, gaya hidup membangun mezbah itu akan terlihat dari apa? Akan terlihat dari prioritas hidupnya bagi Tuhan. Apakah yang dipentingkan adalah jabatan di gereja, ataukah mengabdi, melayani apapun yang dipercayakan? Apakah prioritas hidupnya adalah mengejar harta, lebih daripada mengejar Yesus sang sumber segala berkat? Prioritas hidup kita apakah yang penting aku, dan kita hidup dalam egois? Ataukah kita mau justru rela berkorban? Saudara, 2 tahun ini setiap Kamis kami berbagi makanan buat komunitas. Tadi pagi pun, dan Anda tahu saudaraku, di situ kelihatan antara orang-orang yang serakah, yang egois, dengan orang-orang yang betul-betul tidak egois. Saudara, sampai ada orang yang muter berkali-kali di antrian, ya kan? Dan Anda tahu, saudaraku, sudah dikasih muter, rewel lagi, mele-mele lagi, bahkan terkadang lebih galak lagi, saudaraku. Ya, terpaksa pendeta yang ganteng ini juga harus galak sedikit, saudaraku, ya. Kenapa? Karena ngurusin orang serakah itu repot sekali, ya kan, saudaraku?
Dan Anda tahu, kita harus mengerti bahwa prioritas kita harus benar. Prioritas kita adalah menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Memuaskan Tuhan, bukan memuaskan ego kita. Bahkan juga perhatiannya terhadap Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, jadi Yesus yang jadi center, bukan my kingdom, bukan kerajaanku, tapi kerajaan Yesus. Bahkan juga kita harus mengerti, saudaraku, bahwa saudara, investasinya bagi Tuhan itu juga akan kelihatan. Apakah dia membangun gaya hidup, membangun mezbah atau tidak. Investasi waktu kita, investasi tenaga pikiran kita, perkataan kita, percakapan kita, bahkan uang kita. Saudara, ayo coba kita periksa hidup kita. Waktu Anda tiap hari yang paling banyak Anda habiskan buat apa? Uang Anda paling banyak Anda spend buat apa? Pikiran kita tiap hari paling banyak kita habiskan energi kita untuk apa? Maka sebenarnya itulah yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Seringkali kita berkata, oh Yesus yang utama. Tapi ternyata kita lebih spend uang banyak untuk kepentingan kita daripada untuk membangun mezbah. Lihat bagaimana minyak mur, atau juga di terjemahan lain minyak narwastu yang dipersembahkan Maria, adalah minyak yang mahal. Dan itu adalah persiapan bagi seorang wanita gadis untuk di hari pernikahannya. Tetapi Maria meletakkan semua di kaki Yesus. Bahkan dia menyeka dengan rambutnya. Rambut bicara kemuliaan bagi wanita. Saudara, tapi kalau Anda baca di Alkitab, Yudas Iskariot justru mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Pemborosan. Harusnya diberikan pada orang miskin. Anda tahu kan? Yohanes 11 berkata, Yohanes berapa itu? Berkata bahwa justru karena Yudas itu sering mencuri uang kas dari yang sering dipegang. Yudas ini orang yang suka korupsi. Nah, sometimes ya, hati-hati saudara ya. Hari-hari ini ada banyak orang-orang di sosial media suka menuduh gereja, suka menuduh hamba Tuhan. Oh, penyimpangan uang gereja, bla 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 bla. Saudaraku, padahal sebenarnya orang itu adalah orang yang mau cari keuntungan dan pelit. Bahkan orang yang akhirnya mencari dalil untuk menentang perpuluhan, menentang memberi korban. Lebih baik memberi kepada orang-orang miskin daripada kepada gereja yang sudah diberkati, bla bla bla. Nah, hati-hati saudaraku. Kalau kita lihat motivasinya, sebenarnya itu adalah karena iri seperti Yudas. Dan juga karena, saudaraku, sesuatu yang motivasi yang tidak benar. Dia mau mendapatkan sesuatu. Nah, saya bersyukur bahwa Bethany Miracle Center keuangan kita, sejak awal kita komitmen transparan, terbuka. Ya, bahkan kita tayangkan setiap minggu. Bukan hanya pemasukan, tapi juga pengeluaran, bahkan saldo gereja kita. Saudara, di Philadelphia beberapa orang hamba Tuhan tamu dari Indonesia bilang, kamu gila. Biasanya orang kalau terbuka keuangannya hanya pemasukan, pengeluaran dan saldo nggak pernah. Nah, saudara-saudara, tapi saya bilang begini, kita komitmen dari awal bahwa saya mau bersih dalam soal keuangan. Dan harus jelas, ini uang gereja atau uang pribadi. Jelas, gedung ini gedung gereja, milik gereja, atau milik pribadi. Nah, saudara, kita atur demikian rupa. Dan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi di Amerika. Saudaraku, kita di sini selalu diaudit. Kita akan diawasi oleh IRS juga, Departemen Pajak Amerika. Dan jelas kita nggak boleh semena-mena. Dan terkadang ada orang-orang yang mengisukan, oh itu nanti uangnya paling-paling ujung-ujungnya hanya untuk pendeta sendiri. Diambil sama Pastor Lukas. Saudara-saudara, kalau saya begitu ya jelas sudah lama. Dan kalau secara logika, kalau memang itu mau saya ambil untuk diri saya sendiri,
Ngapain saya perlu tunjukkan jumlah saldo yang ada, ya kan saudaraku? Saya tutupin aja kan nggak ada yang tahu misalnya. No, tapi kita dengan tim bendara, kita mempertanggungjawabkan semua. Dan saya katakan, mari kita belajar. Kalau Anda korban dengan Tuhan, saudara harus korban dengan motivasi yang benar. Seperti Maria. Walaupun ada yang kritik, dianggap pemborosan. Terkadang ada orang Kristen memberi perpuluhan loh. Malah ada orang ngomong, kamu ngapain ngasih perpuluhan? Nanti begini, begini, begini. Nah, sebenarnya Anda tahu, orang-orang yang menghalangi orang memberi korban buat Tuhan, itu seperti Yudas. Nah, hari-hari ini ada banyak Yudas-Yudas di akhir zaman, ya kan? Makanya kita harus belajar hati-hati. Jangan pernah terganggu untuk menaruh investasimu untuk Tuhan. Dan saya percaya, Yesus berkata, ketika kita kumpulkan harta di surga, percayalah bahwa ngengat dan karat tidak akan dapat merusakkannya. Tidak ada pencuri yang dapat mencurinya. Alias itulah sebuah investasi terbaik kita yang akan kita nikmati di surga dan di bumi ini. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya, katakan amin. Yang keempat, saudaraku, yang terakhir, saudaraku, pilihan terbaik yang Maria telah pilih, yang juga harus kita pilih adalah apa? Lihat Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada. Ini kalau Anda baca Yohanes 11, latar belakangnya waktu Lazarus, saudara Maria dan Marta sakit, sampai akhirnya mati, sudah mati 4 hari. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus. Perhatikan, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wow, rupanya kaki Yesus itu tempat favorit kesukaan Maria. Di situ kita bisa istirahat, di situ kita bisa lihat kemurahan Tuhan, di situ kita juga bisa menikmati semua yaitu janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kita bisa menjalin sebuah keintiman, persahabatan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, dikatakan berikutnya, dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan kalau Anda baca jeli dalam Yohanes 11, kalimat yang sama juga diucapkan sebelumnya oleh Marta. Tetapi, saudaraku, Yesus tidak sampai menangis dengan kalimat Marta. Tetapi, saudaraku, ketika Maria mengucapkan kalimat yang sama, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ayat berikutnya, Yesus menangis. Dan itu menggerakkan hati Yesus oleh belas kasihan. Dan akhirnya dia berteriak kepada Lazarus, keluarlah Lazarus. Maka keluarlah Lazarus hidup kembali. Terjadi mujizat, terjadi sebuah keajaiban. Kenapa? Karena sebuah kalimat ucapan Maria yang dia ucapkan bukan dengan nada marah dengan Tuhan, bukan dengan nada curiga dengan Tuhan, komplain dengan Tuhan. Tapi kalimat ini saya yakin nadanya beda dengan kalimat Marta. Dan ini adalah tanda apa? Maria telah memilih yang terbaik yang keempat, yaitu mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Entrust his or her life to Jesus. Mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Di tengah rasa duka, di tengah rasa kehilangan, di tengah kegalauan, lihat bagaimana Maria percaya dan berserah total kepada rencana Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bangkitkan Lazarus kakaknya. Dan itu membuat hati Tuhan tergerak luar biasa. Saudara, hari ini dengar baik-baik. Sesukar apapun keadaan saudara, saya tahu bahwa kekristenan tidak hanya bicara soal berkat. Kekristenan juga bicara tentang masa penderitaan, memikul salib. Dan bersyukurlah kalau saudara hari ini sedang menikmati masa kemuliaan. Tapi kalau saudara ada yang sedang melewati masa salib, kuatkan hatimu, percayakan hidupmu, percaya total kepada Yesus, percaya total kepada pengaturan Tuhan, dan jangan pernah meragukan atau marah
dan kecewa dengan Tuhan. Saudara, tidak sedikit loh. Saya ngobrol dengan beberapa orang-orang yang di Indonesia, di pandemik 2 tahun ini, banyak yang rontok ekonominya. Ada yang dulu tiap hari, saudaraku, selalu naik Alphard. Alphard di Indonesia tergolong mobil mewah. Tapi akhirnya, dalam hitungan sekejap, habis ludes semua. Sampai, saudaraku, uang di tabungan pun zero karena usaha yang merugi. Dan Anda tahu, saudaraku, bahkan ditipu oleh partnernya. Sampai terpaksa keluarga ini, saudaraku, harus jualan mie di tepi jalan. Dan Anda tahu, kondisinya sangat prihatin sekali. Ada lagi orang-orang yang kehilangan keluarganya. Di pandemik ini sampai bukan cuma satu, beberapa orang. Dan betul-betul sesuatu yang sangat menyedihkan. Saya mendengar cerita ada teman hamba Tuhan yang saya kenal di Indonesia. Orangnya dipakai Tuhan, orangnya cukup diberkati Tuhan. Tapi mendadak kena COVID. Itu sekian lama nggak ada berita. Anaknya sampai bingung. Cari kemana-mana nggak ada berita. Tiba-tiba beberapa hari kemudian dapat kabar. Papanya sudah meninggal. Dan sudah dikubur oleh pemerintah. Saudara sekalian, tadi istri saya mendengar di radio bahwa saudaraku, ternyata COVID ini total korban di seluruh dunia ada 15 juta orang meninggal. Dan yang paling banyak di India, 3 juta orang yang meninggal di India. Bukan karena tidak sembuh dari COVID sebetulnya, tapi karena tidak dapat tempat di rumah sakit. Karena sudah tidak lagi ada tempat, sehingga akhirnya mereka tidak bisa menerima pertolongan medis, dan akhirnya mati. Saudara, inilah realita hidup. Tapi pertanyaannya, di tengah duka seperti Maria, apakah kita kemudian memilih pahit, kecewa, meragukan Tuhan? Hari ini percayalah, ada berkat terselubung di balik setiap duka kita. Kalau Lazarus tidak sakit dan tidak mati, maka tidak ada demonstrasi kuasa Tuhan, sehingga Lazarus dibangkitkan, walaupun dia sudah mati 4 hari. Percayalah, setelah ini, akan ada demonstrasi kuasa-kuasa Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, tanda mempercayakan diri, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah apa? Tidak takut dan khawatir menghadapi apapun juga. Saudara, tingkat stres dan tingkat kekhawatiran para pendeta di pandemik ini ternyata disurvei meningkat tajam. Bahkan tadi ada teman cerita di Texas, ada seorang wanita, seorang ibu yang karena hutang yang banyak, akhirnya dia tembak 2 orang anaknya di apartemennya. Dia mau tembak dirinya sendiri, tapi ternyata pistolnya macet. Lalu tetangganya mendengar dan mau menolong, tapi dia marah, dia mau tembak, ternyata juga macet pistolnya. Dan akhirnya saudara-saudara, wanita ini tinggalkan apartemennya, naik mobil, dicari tidak ketemu. Tapi ternyata wanita ini ada di parkiran sebuah gereja yang setiap minggu katanya dia beribadah di sana. Dan akhirnya orang-orang yang lain melihat mobilnya berjam-jam di sana, dalam kondisi hidup mobilnya. Dan dilihat ternyata wanita itu yang dicurigai menembak kedua orang anaknya. Akhirnya dipanggil polisi, dan akhirnya tertangkap. Lihat saudaraku, banyak orang lagi stres. Banyak orang takut dan gentar. Tapi kalau saudara benar-benar mempercayai Tuhan, hidup mati kita di tangan Yesus. Katakan amin. Kalaupun ada masalah, percayalah, Yesus sudah punya jalan keluarnya buat kita. Katakan amin. Yang berikutnya, tidak berasumsi negatif terhadap Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah menuduh Tuhan kejam.
Jangan pernah menuduh Tuhan pilih kasih. God is good, and all the time, God is good. Katakan amin. Marta awalnya komplain dengan Tuhan, kenapa engkau terlambat datang? Tapi Maria ngomong dengan cinta, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi dengan sebuah kepercayaan dan penyerahan. Jangan pernah berasumsi negatif. Saudaraku bahkan juga, saudaraku setuju terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Belajar setuju. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan belajar untuk saudara kemudian komplain. Anda kemudian marah, kecewa, tapi setuju. Ayo jangan bersama saya belajar setuju. Haleluya. Sekali lagi, saya belajar setuju. Saudaraku, kesimpulannya, pilihlah pilihan yang terpenting di antara yang penting. Choose the best amongst the best. Pilihlah pilihan terbaik, sama seperti yang telah dipilih oleh Maria. Apa saja? 4 hal. Yang pertama, menikmati keintiman dengan Tuhan. Ini adalah pilihan yang benar-benar harus kita pilih. Kalau ada saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama jauh tinggalkan Tuhan, kembalilah kepada Yesus. Yang kedua, menghidupi perkataan Yesus. Menyimak dengan baik dan melakukan. Yang ketiga, membangun mezbah bagi Tuhan. Meletakkan hidupnya, bahkan menginvestasikan yang termahal, yang terbaik yang dia punya. Dan yang keempat, mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Di tengah-tengah sebuah masalah yang berat, tapi Maria tetap belajar, percaya, dan setuju dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini kalau ada saudara yang sedang melewati masa-masa terluka, disakiti, dikecewakan, mari bangkit kembali. Percayakan hidupmu total kepada Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang mengalami banyak keadaan-keadaan tragis, kehancuran ekonomi, kehancuran dalam soal kesehatan, maupun kehancuran dalam soal keluarga. Tapi ketika mereka tetap percaya dan move on dengan Tuhan, ternyata di balik itu semua ada mujizat dan keajaiban yang Tuhan kerjakan. Yang setuju katakan amin.